Halo adik-adik, gimana kabar hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Kau boleh bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat ya Tuhan Yesus. Tuhan juga boleh menyertai kami dari 1 minggu yang lalu hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 67 ayat 1-8. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semua bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Aku dapat
Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Adik-adik, apakah adik-adik pernah melihat barang yang palsu? Misalnya kaki palsu, gigi palsu, atau rambut palsu? Atau pernah mendengar berita palsu alias hoax? Adik-adik, ternyata bukan hanya barang dan berita saja yang palsu. Manusia juga ada yang palsu. Loh, kok bisa ya? Betul adik-adik, sama seperti pembicaraan Alkitab kita tadi. Ada rasul-rasul palsu. Mereka disebut rasul-rasul palsu karena mereka melayani tidak sesuai kemauan Tuhan. Mereka melayani bukan supaya Tuhan dimuliakan, tetapi sebaliknya mereka melayani supaya mereka mendapat pujian. Supaya orang mengatakan dan menganggap mereka hebat. Wah, ini salah ya adik-adik. Dalam melayani harus Tuhan yang dimuliakan, bukan manusia. Karena itu Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus yang isinya supaya jemaat-jemaat Korintus berhati-hati dengan pengajar-pengajar atau rasul-rasul palsu ini. Berbeda dengan rasul-rasul yang palsu tadi, Rasul Paulus melayani sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Dia tidak mencari pujian dari orang-orang karena dia tahu melayani Tuhan itu karena Tuhan yang memilih dia. Rasul Paulus sadar dia bisa melayani dengan baik karena Roh Kudus selalu menolong dia. Karena itu dalam pelayanannya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, bukan nama dia. Adik-adik, hari ini Rasul Paulus juga mau mengingatkan kita semua supaya kita jangan menjadi seperti rasul-rasul palsu tadi. Kita harus selalu memiliki kerendahan hati. Kalau kita bisa melayani Tuhan diimpa melalui membaca Alkitab, berdoa, membawakan pujian, itu karena Tuhan yang memilih kita dan karena Roh Kudus menolong kita. Jadi kita nggak boleh sombong. Demikian juga kalau kita bisa menolong orang lain, bisa berbagi dengan teman, semua itu karena Roh Kudus memampukan kita. Jadi kita tidak boleh sombong ya, tapi harus rendah hati. Dengan sikap rendah hati berarti kita memberikan kemuliaan dan pujian hanya bagi Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan dan dipuji banyak orang karena perbuatan kita. Tuhan Yesus pasti senang sekali. Yuk adik-adik kita mencontoh Rasul Paulus menjadi anak Tuhan yang asli, bukan yang palsu. Amin. Kita sebagai ranting pasti
Kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus juga mau memberkati kami ya Tuhan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan Yesus yang mau menjaga dan melindungi kami selalu. Tuhan Yesus yang mau menjauhkan kami dari penyakit-penyakit yang ada ya Tuhan. Kau juga mau memberkati pemerintah kami. Biarlah dalam menangani pandemi ini, pemerintah kami dapat menanganinya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang mau memberkati para medis yang menjaga dan merawat orang-orang yang sedang sakit ini. Biarlah Kau berikan mereka kekuatan selalu agar mereka tidak mudah tertular dari pasien-pasiennya. Tuhan, kami berdoa juga bagi bangsa negara ini Tuhan yang tengah menghadapi bencana alam. Biar Tuhan Yesus yang mau menyertai daerah-daerah yang sedang menghadapi bencana alam. Tuhan Yesus yang mau menolong mereka satu persatu Tuhan. Biarkanlah Kau berikan selalu semangat dan kebahagiaan kepada mereka. Kau juga berikan kesehatan agar semuanya ya Tuhan dapat cepat pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di seluruh dunia, khususnya gereja kami GPIB Karis. Tuhan Yesus yang mau memberkati pelayanan-pelayanan yang tengah kami jalankan ya Tuhan Yesus. Tuhan yang mau memberkati pelayanan kami yang kami lakukan secara online. Tuhan Yesus berkati dari karyawan-karyawan gereja, pastor gereja, pendeta, penatua dan diaken. Tuhan Yesus juga mau memberkati kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus mau memberkati juga kakak-kakak PT ya Tuhan, dan juga pembina-pembina serta jemaat-jemaatnya ya Tuhan, serta pengurus-pengurus Pelkat. Biarlah Tuhan mau memberkati kami semua ya Tuhan dalam menjalankan pelayanan kami. Biarlah pelayanan yang kami lakukan ini dapat berkenan di mata-Mu. Tuhan Yesus juga berkati Tuhan para teknisi-teknisi multimedia yang membantu dalam pelayanan online ya Tuhan. Kau mau jaga dan berkati mereka selalu. Biarlah dalam pelayanan ini dapat berjalan dengan baik walaupun hanya berjalan secara online. Kami juga ingin berdoa bagi orang sakit dan orang jompo. Tuhan yang mau menyembuhkan penyakit-penyakit yang sedang diderita oleh orang-orang yang sedang sakit. Tuhan Yesus yang mau memberikan mereka dokter yang terbaik dan juga obat-obatan serta perawatan yang terbaik Tuhan. Biarlah dalam penyakitnya ini dapat sembuh dengan cepat ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang-orang jompo dan anak-anak yatim piatu. Bagi orang-orang jompo, biarlah Tuhan yang mau menjaga dan melindungi mereka selalu. Berikanlah mereka selalu kebahagiaan ya Tuhan dalam masa tuanya. Dan juga bagi anak-anak yatim piatu Tuhan, Kau yang mau menjaga dan memberkati mereka selalu. Biarlah mereka dapat tumbuh dengan pintar, mereka dapat tumbuh dengan sehat dan dengan bahagia Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau tutup bungkus mereka selalu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kami panjatkan ini akan kami tutup bungkus dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, adik-adik, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Sebelumnya, Kak Anes mau ingatkan agar kita tetap terus bersemangat meskipun beribadah secara online. Dan Kak Anes juga mau ingatkan, nanti pada bulan Desember kita ada ibadah Natal Pelkat PA. Ada apa sih? Pasti seru. Nah, tetap tunggu akan pengumuman atau informasi dari Kakak Layan, bisa melalui pengumuman di akhir video-video ibadah minggu, atau bisa juga nanti disampaikan lewat WhatsApp kepada orang tua adik-adik, ya. Mari kita bersatu di dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah. Biarlah Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap firman yang kami baca dan kami dengar boleh dapat menjadi penolong bagi kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang tolong hari-hari ke depan kami, khususnya pada saat kami melakukan kegiatan bersekolah meskipun juga dengan online. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan konsentrasi yang baik sehingga adik-adik Layan semua boleh dapat belajar dengan baik meskipun dari rumah ya Bapa. Inilah kami Tuhan, kiranya Tuhan terus boleh memberkati akan kehidupan kami dan keluarga besar kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.